Iya kawan, hari ini saya kebetulan mau ke Waingapu. Jadi saya coba untuk bikinkan video vlog perjalanan menuju Waingapu ya. Tapi kemungkinan ini sebentar tidak bisa direkam sampai Waingapu ya, karena ini sudah sore dan juga akan gelap nanti dalam perjalanan, sehingga saya hanya bisa merekam ya yang selama mendapatkan terangnya, selama masih terang. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman mungkin yang pengen tahu kondisi perjalanan di Sumba Selatan, khususnya dari Lailunggi ya. Cuman tadi saya tidak sempat rekam dari desa Lailunggi, saya hanya merekam dari sini, dari Kataka ya, ada tempat istirahat situ. Jadi mulai di situ saya merekam. Paling tidak teman-teman bisa melihat seperti apa kondisi jalan yang telah diperbaiki 2 tahun yang lalu, yang dikerjakan oleh Watumondo ya. Ini sertunya dikerjakan oleh Watumondo, dan pada saat selesai dikerjakan itu sangat mulus, namun kini jalannya sudah rusak kembali. Kerikil-kerikilnya sudah mulai bermunculan karena akibat hujan dan juga dilalui terus sama kendaraan ya, sehingga kerikil itu terungkit. Nah, kalau seperti ini, pas turunan seperti ini harus hati-hati kawan. Kalau sampai tergelincir ini lumayan ya, bisa bikin badan sakit kalau sampai jatuh. Di turunan ini, di tikungan ini sudah banyak yang kecelakaan ya. Itu pengguna motor, karena itu tadi akibat tidak hati-hati, terus bannya juga tergelincir, akhirnya harus celaka. Oh ya, buat teman-teman yang baru menonton atau baru ketemu dengan video di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dukung channel ini biar bisa lebih semangat lagi ke depannya. Ya, kita lihat ini kawan. Ini kerikilnya berhamburan ya, terlalu banyak kerikil jadi bisa berbahaya. Ini kalau dari atas ini, kalau turunan yang berbahaya seperti ini. Jadi bukan hanya motor ya, kalau mendaki, kalau pas tanjakan itu, kalau pakai pick up misalnya, kalau tanpa muatan, mobilnya tidak berat, terkadang juga rodanya slip di sini ya, akibat kerikil tadi itu di permukaan jalan. Jadi mobil-mobil juga tuh harus dimuat ya, harus ada muatan sehingga berat, supaya perjalanannya itu aman. Ya kawan, sekarang kita akan menurun Waiwau. Di sini namanya turunan atau tanjakan Waiwau ya. Ini dulu tanjakan yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dilalui. Tapi beruntung sekarang sudah sudah dicor seperti ini, sudah disemen, sehingga kalau kita posisinya dari Nggongi ke menuju Lelunggi. Kalau sekarang saya menujunya ke Nggongi, jadi saya menurun. Nah, ini dia. Ini salah satu tanjakan yang memang paling sulit dulu ya. Biasanya di sini nih banyak yang harus putar balik, akhirnya tidak naik, jadi harus putar balik kembali ke Nggongi. Tapi beruntung 2 tahun lalu sudah di semen seperti ini, sehingga sekarang kendaraannya bisa lancar untuk lewat sini. Ini kayaknya ada orang-orang yang cari ternak ini, atau dari laut, mungkin dari pulang pancing. Ya, ternyata tadi itu masyarakat dari Lelunggi ya. Kemungkinan mereka dari pantai atau cari sesuatu di hutan seperti itu, biasanya cari tali. Nah, ini bahaya kawan.
banyak kerikil, terutama di tikungan ya, banyak kerikil, jadi harus hati-hati. Kalau kita posisi lari atau ngebut pasti langsung tergelincir. Tapi mendingan sekarang ya, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, jalannya yang jauh lebih parah dari ini. Ini juga salah satu tanjakan yang paling sulit dulu, apalagi kalau musim hujan itu. Ini salah satu. Nah, kita lihat ya, ini kita mulai, ini dia tikungan yang berbahaya. Ini kalau dulu kalau lewat sini sebelum di semen seperti ini harus pakai takal ya, biasanya sopir-sopir menyebutnya dengan takal. Kalau tidak seperti itu maka mobil atau truknya susah untuk naik ya, karena ini tanah putih di bawahnya, sehingga kalau sudah hujan menjadi licin. Dan sini salah satu juga yang berbahaya, tapi beruntung sudah di semen sehingga sekarang aman-aman untuk dilalui. Tapi kalau musim hujan juga terkadang juga masih licin ya, karena di atas semen itu ada tanah akibat air tadi, yang air hujan, sehingga muat, jadi tanahnya terbawa ke atas permukaan jalan sehingga menjadi licin. Ya, ini namanya tanjakan Halakadu ya. Kalau dulu tuh sebelum ada jaringan seluler di Desa Lelunggi, kebanyakan masyarakatnya datang ke sini untuk teleponnya, cari jaringan di sini. Karena di sini yang terdapat jaringan dari Katundu, jadi hanya di sini kalau mau komunikasi dengan keluarga atau saudara di Wengapu harus datang ke tempat ini dulu. Itu dulu ya, tambah dengan jalan yang parah dulu, jadi kalau mau ke sini juga butuh perjuangan hanya untuk mendapatkan jaringan. Ya, seperti itulah kisah-kisah yang pernah terjadi di Desa Lelunggi atau dengan masyarakat Lelunggi. Ya, sekarang kita sampai di turunan Katundu, atau biasa disebut dengan turunan Oriangu atau tanjakan Oriangu ya. Ini dia namanya, biasa dijuluki tanjakan Oriangu karena dulu ada bis Oriangu yang mundur di sini ya, di tanjakan, dan akhirnya memakan korban. Ini kondisi jalannya juga sudah mulai rusak ya, rusak kembali. Lihat ini kerikilnya terlalu banyak berhamburan. Nah, lihat kawan, ini kerikilnya. Kalau sampai kita turun baru ngebut-ngebut, ini sudah pasti jatuh di sini, sudah pasti celaka. Jadi lagi itu tadi harus hati-hati. Ya, tanjakannya memang terlihat biasa saja, tidak terlalu menukik, tapi di tempat ini sudah banyak kendaraan ya, truk atau bis bahkan, yang sering kecelakaan dan akhirnya mundur dan terbalik. Jadi ini cukup berbahaya juga. Jadi kalau kendaraannya muatannya sangat berat, misalnya muat semen 100 atau 150 sak begitu, paling tidak rem-remnya, kaki-kaki dari kendaraan tersebut harus diperiksa apakah remnya pakem atau tidak, karena kalau sampai mobilnya itu mobil-mobil kongkor atau mobil yang sering rusak, maka akan sangat berbahaya melalui jalur di selatan ini, karena banyak sekali ya kendaraan yang kecelakaan di sini. Nah, sedikit lagi kawan, kita akan tiba di persimpangan atau pertigaan masuk menuju Katundu. Setelah kita melanggar sungai ini, maka nanti akan ada pertigaan menuju Katundu ya. Ya, ini kali kering, kali Katundu namanya. Sekalipun kali ini kecil, tapi kalau sudah musim hujan, kalau sudah masuk musim hujan, ini banjirnya sangat besar ya, karena kalinya, sungainya yang kecil, jadi
derasnya air banjir itu sangat terasa. Nah, ini pertigaan menuju Katundu ya, sebelah kanan saya. Jadi kalau mau ke Katundu atau ke Pulau Selura lewat itu tadi ya, lewat jalan yang kanan tadi ini. Nah, ini cukup bagus kalau di sini kawan, karena ini mungkin karena ini rata, jalannya rata, bukan penjakan sehingga masih mulus. Nah, ini sambungan sungai yang tadi ya, yang kita lalui di belakang tadi. Jadi sungainya itu berkelok-kelok begitu. Ya, untuk sampai dengan saat ini yang menjadi harapan besar kami masyarakat Sumba Selatan, atau khususnya masyarakat Penyu Pahar ya, yaitu perbaikan jalan ini untuk ditingkatkan lagi. Sekalipun sekarang ini sudah disertu atau sudah dilebarkan, namun kalau musim hujan tetap saja ada kendala ya. Ini jalan seperti ini pada musim hujan akan licin. Jadi kalau licin itu biasanya sering sering bikin celaka, atau bahkan kadang juga sekalipun pakai truk, kalau sudah hujan akhirnya menjadi kendala adanya sungai yang banjir, karena sungai-sungai belum dibikinkan jembatan, dan juga di turunan-turunan atau di tanjakan itu menjadi sulit ya, karena ada beberapa tanjakan yang belum di semen. Nah, kalau sudah di semen seperti ini biasanya aman-aman saja kalau musim hujan. Namun ada beberapa tanjakan juga yang belum sama sekali di semennya, sehingga kalau hujan itu sangat licin. Lepas tanjakan itu truknya susah naik, sedangkan kalau turunan itu truknya sulit untuk dikendalikan, karena itu tadi bannya itu di luar jalur ya, lari ke luar jalur, tidak mengikuti rel lagi, sehingga akan berbahaya. Itu kalau turunan tadi kawan. Jangankan kendaraan roda besar ya, kendaraan besar maksud saya, motor saja kalau turunan itu akan sangat sulit karena rodanya pasti licin kawan. Jadi memang itu yang menjadi kendala kalau sudah memasuki musim hujan. Itu kendala terbesar bagi masyarakat Sumba Selatan ya, akses perjalanannya yang memang sulit. Tapi kalau jalannya sudah mulus, sudah diaspal, ya kemungkinan besar pembangunan ekonomi juga di selatan menjadi lebih maju, karena semua apa yang dibutuhkan itu dari Wengapu. Jadi untuk bawa ke selatan itu ya pakai kendaraan ini lewat jalur ini. Untuk itu diharapkan supaya jalan ini cepat diperbaiki. Ya, ini Nggongi mulai terlihat dari ketinggian bukit. Jadi di bawah itu adalah Nggongi ya, pada umumnya disebut Nggongi, tapi kalau untuk desanya terdiri dari desa, banyak desa sih sebenarnya, jadi paling umum sering disebut dengan Nggongi atau Kecamatan Karera. Tapi kalau di tempat sekarang saya berada ini sudah termasuk Kecamatan Karera. Cuman kalau yang tadi itu view yang kita lihat tadi di atas di belakang itu biasa disebut dengan Nggongi. Aduh, ini kerikilnya banyak. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build
buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ya, ini salah satu turunan yang menikung atau berbelok-belok dan juga penuh dengan kerikil ya. Ini sangat berbahaya. Beberapa minggu yang lalu di sini masih ada motor yang kecelakaan, bannya itu tergelincir sehingga motornya terseret. Lihat ini kawan, banyak kerikil ya, ini berbahaya sekali ini. Aduh, ini kalau ngebut sedikit saja ini terus langsung belok, ini bisa langsung tidur sekalian.
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're causing their flaw. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with Ya, sekarang kita sampai di kali kering atau sungai kering, namanya Sungai Laharu. Sungai Laharu ini sungai yang sangat berbahaya kalau musim hujan ya. Ini arusnya cukup deras, sekalipun pada saat kemarau tidak ada air atau sungainya menjadi kering. Tapi kalau musim hujan kawan, di sini airnya cukup deras dan juga sangat luas ya. Sungainya ini cukup luas. Jadi kalau sudah musim hujan di sini, kalau ada banjir, kita harus tunggu banjirnya sudah turun atau sudah mulai surut, baru bisa lewat, baru bisa nyebrang. Seharusnya di sini ada jembatan ya, sehingga tidak menjadi hambatan ketika musim hujan. Jadi sungai yang tadi ini saya sebutkan, Sungai Laharu, itu nanti di sana juga masih ada ya. Jadi sungainya itu berkelok-kelok, jadi nanti di depan sana juga kita masih nyebrang kembali lagi dengan sungai yang sama tadinya. Ini mulai dari sini sekarang sudah jalannya sudah rata semua ya, karena ini tidak ada lagi tanjakan atau turunan. Ini kalau daerah Nggongi atau sudah memasuki desa Premadita, ini desanya sudah mulai dataran rata atau apa namanya itu, pokoknya jalannya sudah rata lah permukaannya, sehingga tidak terlalu sulit untuk pengemudi, terutama untuk pengemudi atau pengendara motor, karena ini jalannya sudah agak rata. Kita bisa lebih ngebut sedikit untuk buru waktu, karena perjalanan ke Wengapu ini kemungkinan masih sekitar 3 jam dari sini ya, dari tempat ini. Tapi kawan harus hati-hati ya di sini, karena banyak ternak di jalan. Ada kambing, sapi, kerbau, kadang juga ada kuda. Jadi sekalipun kita ngebut, kita harus berpandangan jauh ke depan untuk melihat apakah ada ternak, karena kadang-kadang kalau ada ternak di jalan itu tiba-tiba langsung ini ya, apa namanya, ternaknya itu masuk tengah jalan begitu. Jadi bisa celaka kita kalau sampai tidak perhatikan atau tidak mengukur gas kendaraan. Nah seperti ini sudah ada ternak kambing. Jadi di daerah sini memang banyak kambing ya, dan juga banyak sapi. Jadi kalau kita mau ngebut atau agak larikan kendaraan sedikit, tetap harus fokus, konsentrasi, sehingga tidak menabrak ternak di jalan. Jadi kami orang Sumba itu ternaknya itu dilepas berkeliaran bebas ya. Kalau di tempat lain mungkin yang dibikinkan kandang itu ternak ya, ternaknya dimasukkan dalam kandang. Sedangkan kami di Sumba itu rumah yang dibuatkan kandang. Jadi nanti biar ternaknya itu jangan merusak tanaman di halaman rumah, maka rumah tersebut atau kintalnya harus dipasangkan pagar atau dibuatkan pagar. Nah, seperti tadi itu ada pagar seperti ini. Nah, sebelah kanan saya ini ada pagar, itu maksudnya supaya ternak jangan masuk. Berbeda mungkin di kota-kota lainnya atau di daerah-daerah lainnya itu bahwa yang dibikinkan kandang itu ternak. Kalau di sini berbeda ya, terbalik. Ya, ini sungai yang tadi saya sebutkan, kalau Sungai Laharu itu berkelok-kelok, jadi ini ada ujungnya, sambungan sungainya ya. Jadi sungainya cuma satu, tapi berkali-kali dia harus diseberangi. Nah ini dia cukup luas kan. Ini bisa 200 meter ya lebar dari sungainya.
Jadi memang untuk bangun jembatan ini sangat sulit karena membutuhkan biaya atau anggaran yang cukup besar. Nah, kita lihat. Ya di sini memang ada airnya, tapi ini cuman anak sungai kecil ya, sehingga ada airnya. Kalau untuk sungai yang besarnya tuh sudah kering, kecuali musim hujan ya baru ada air. Ya, sekarang kita sampai di Nggoti. Ini nama tempatnya Nggoti. Jadi sebelah kanan saya ini yang ada rumah Menara atau Alang ini, itu merupakan tempat dari Bapak Almarhum Buyadar ya, yang kemarin sempat viral mungkin di YouTube itu videonya yang pengangkutan batu kubur itu milik almarhum. Dalam waktu dekat ini akan dibuatkan acara penguburan. Jadi sekarang masyarakat di tempat sini di sekitaran Nggoti sudah mulai sibuk-sibuk untuk membangun warung atau biasa disebut dengan bangun tenda ya, untuk nanti tempat istirahat atau tempat tidur dari undangan-undangan. Nah, sekarang orang-orang di sini sudah mulai sibuk untuk persiapan hari H penguburan. Nah, seperti di kiri ini contoh tenda, mungkin baru rangkanya itu nanti akan ditaruh atapnya. Nah, ini kita lihat, ini adalah saya sebelah kiri saya ini contoh-contoh. Kita di sini juga sebutnya kawarung, atau orang Sunda juga sebut kawarung atau tenda tempat nanti istirahat itu. Ya kawan, sekarang ini trek lurus ini ya. Kalau saja ini sudah diaspal bisa dibuat landasan pesawat ini, karena ini jalannya lurus dan rata. Tapi sayang sekali ya belum diaspal. Semoga nanti kedepannya bisa segera diaspal, karena memang tahun kemarin sudah diaspal, namun di ujung nanti kita akan dapat aspalnya namun cuma beberapa kilo ya.
Jadi setiap tahunnya mungkin karena anggarannya yang tidak cukup sehingga tidak sekalian diaspal semua, namun akan bertahap, itu kata pemerintah. Semoga saja nanti setiap tahunnya bisa ditambah beberapa kilo. Di dalam kurun waktu 10 tahun ke depan sudah bisa diaspal semua ya untuk jalur selatannya. Tapi itu kawan, kalau sudah diaspal terus karena keenakan mungkin kita narik gas atau injak gas mobil atau truknya, bisa berbahaya ya, karena ini tadi kembali lagi karena ternak di sini dilepas untuk berkeliaran bebas sehingga berbahaya. Nah ini ada kuda. Biasanya kalau sudah sore begitu, sudah jam-jam 5:30 atau maghrib itu, ternak-ternak semuanya tuh berkumpulnya di jalanan. Sepanjang jalan ini penuh dengan ternak, sehingga kalau kita tuh ngebut kebut-kebutan bisa berbahaya ya, bisa tabrak ternak. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Ya, kita sudah masuk di Desa Nggongi. Ini desa
kecamatan ya. Maksudnya ibu kota dari kecamatan Carrera itu Desa Nggongi. Ini seperti inilah kondisi dari Desa Nggongi. Ini gereja PKS Nggongi ya, sebelah kiri saya. Setelah gereja ini ada SD Nggongi kemungkinan namanya ya, ini SD-nya. Kemudian setelah SD ada lapangan bola ya, bola kaki. Cuman ini lapangannya rusak karena sering dilepaskan ternak. Di sebelah kanan di depan lapangan ini Polsek Nggongi atau Polsek Carrera. Kirinya lagi sekarang ini kantor desa Nggongi. Ya, sebentar lagi di depan kita akan dapat jalan yang sudah diaspal atau yang sudah dibutas. Ini debunya ini lumayan ya, bikin perih mata. Jadi kita harus mendahului truknya biar kita jangan kena debu. Ya, akhirnya kita dapat jalan yang sudah diaspal. Ini perjalanannya cukup bagus kalau seperti ini terus ya, sampai ke Pinupahar, ke kecamatan Pinupahar atau Desa Lelungri, Desa Tawi. Seandainya kalau sudah dibuta seperti ini pasti perjalanannya akan lebih cepat. Ini kalau dari tempat tadi pertama kali saya rekam video sampai dengan di sini itu memakan waktu kurang lebih 1 jam ya, 1 jam itu sampai sini. Tapi itu sudah mendingan, tidak seperti dulu sebelum jalannya dibuatkan sertu atau diperbaiki. Biasanya 2-3 jam sampai ke tempat ini, itu dari Lelunggi. Sekarang sudah agak cepat, sudah bisa ditempuh dengan waktu 1 jam. Ya, ini sudah memasuki daerah apa namanya, Pakamburung ya. Ini di sini namanya Pakamburung. Semoga sampai di Pangandaran nanti masih dapat terang sehingga kita bisa merekam, sehingga saya bisa merekam perjalanan, kondisi jalan seperti apa. Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spitting hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Back, matter of fact, making racks where it's at. Had my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, no react, no react. Think I'm black, off his back. While I rap, not to step, go in jail, give a crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and not, that I'm right, yeah.
it, cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me, or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask bitch, I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding, backslid, planning to have it. So I will go capture it, and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it, put them on blasting. They will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic, they phone effects, yeah bitch. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.
I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Ya kawan, sekarang saya sudah di Desa Nangga. Desa Nangga ini masih termasuk di Kecamatan Karera ya. Masih termasuk. Kurang lebih perjalanan saya dari tempat saya merekam pertama kali tadi sampai dengan di sini ya 1 jaman lah, 1 jam lebih sedikit. Karena ini mungkin di videonya nanti tidak sampai 1 jam, itu karena saya pas pengeditannya saya potong-potong ya, jadi kemungkinan tidak sama ya sama ucapan saya ini. Karena kalau saya tidak potong-potong nanti kepanjangan, susah ya uploadnya, itu makan data nanti, lumayan kan ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin yang belum pernah ke Sumba Selatan dan ingin tahu kondisi jalannya seperti apa, ya bisa simak video saya ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara di like, di komen kalau ada pertanyaannya, dan juga yang terpenting yaitu di subscribe kawannya, biar saya juga lebih semangat untuk merekam atau membuat video vlog ketika saya sedang dalam perjalanan. Mungkin kedepannya bukan hanya melalui jalur-jalur ini saja ya, bisa juga saya merekam video mungkin di jalur Tobundung, karena saya orang Sumba Selatan, jadi hampir setiap bulan saya lalui jalur di sini di Sumba bagian selatan. Terkadang saya juga melewati jalan ini, dan kadang juga saya melewati jalan Tobundung, jalur Tobundung. Itu jalur yang tembus ke Lewa, Merinding, lalu Wengapu. Nah, kalau jalan di sana lebih ekstrim ya daripada jalan yang di sini, itu jalur Sumba Selatan bagian Bongi. Karena jalur Tobundung itu lebih ekstrim, kita memasuki hutan yang cukup besar, hutannya itu hutan lindung. Jadi sekarang memang di sana sementara proses pengerjaan jalan rayanya. Untuk itu kemarin saya tidak sempat untuk mengabadikan ya, tidak sempat membuat video karena saya buru-buru. Mungkin untuk perjalanan berikutnya saya coba untuk melewati jalur Tobundung sehingga saya bisa membuat video seperti ini ya. Dan sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman yang menonton video di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya agar kedepannya bila mana saya bikin video lagi teman-teman bisa mengikuti. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel saya,
sudah menyimak video dari awal mungkin tadi, atau mungkin ada yang skip juga, tidak apa-apalah ya. Mungkin juga videonya terlalu panjang ya, saya malas saja untuk membuat part-part berikutnya, atau atau memisahkan, karena ini kan satu konten yang yang diambil dalam satu hari ya. Jadi juga kontennya itu ya tentang perjalanan atau kondisi jalan di Sumba Selatan. Jadi biar daripada kita kasih pisah-pisah, lebih baik jadikan satu saja. Kalau memang kepanjangan nanti teman-teman bisa skip ya kawan. Ini sedikit lagi kita mau memasuki Tatunggu ya. Nah di Tatunggu sendiri itu nanti disitulah jalan pertemuan antara jalan menuju Kananggar, Melolo, dan juga jalan menuju Padanjara. Tapi saya kali ini melewati jalur Padanjara biar lebih cepat sampai juga di Waingapu ya, karena jalur Padanjara lebih singkat. Karena kalau lewat Kananggar, Melolo itu memakan waktu yang cukup lama ya, meskipun jalan Padanjara memang belum begitu bagus, tidak seperti jalan Melolo atau menuju Melolo, tapi lebih cepat menang waktu ya, lebih menang waktu kita untuk sampai di Waingapu ya kawan. Ini habis ini sebelah kiri saya ini sekarang ya, jalan Butasnya sudah habis kawan. Sekarang kembali lagi ke jalan Pangarasan ya, atau jalan yang di Sertu. Ini sampai Kananggar ini jalannya Sertu semua ini. Tapi ini di depan ya, saya akan belok kiri untuk melalui jalur Padanjara. Setelah Padanjara nanti Tanah Rara, berkelanjutan ke Waingapu. Tapi ini sudah sore kawan. Beruntung kita masih dapat ya, ini masih dapat terang di saat sampai di jalan Padanjara ini. Jadi seperti ini kondisi jalan Padanjara sekarang dalam proses pengerjaan. Semoga saja cepat selesai, karena kalau sudah memasuki musim hujan nanti, yaitu bulan November atau Desember, kalau kondisi jalannya masih seperti ini maka akan sangat sulit ya. Jadi nanti akan licin. Semoga saja mungkin mau disertu kancing atau disiramkan batu biar musim hujannya itu tidak licin nanti. Ini masih banyak tumpukan material, ternyata sedang dikerjakan jalur got atau jalur penahannya itu. Bagaimana? Ya, Dari mana? saya diperhatikan lagi. Ayo Mango, masuk. Om. Ada? Ya, barusan tadi saya ditahan oleh pengerja proyek di sini yang mengerjakan selokan, karena pernah kenal ya, dulu pas lewat itu mereka kerja jalan di tadi itu Sumba Selatan ya, di Lailunggi juga mereka pernah kerja di sana, sehingga saya kenal mereka. Jadi tadi ditahan untuk minta rokok. Kebetulan saya ada rokok tadi 1 bungkus, jadi saya kasihkan ke mereka. Oke guys, ini sekarang jalan Padanjara ya, ini yang barusan dikerjakan tahun yang lalu pengaspalannya. Ini di sini jalan yang terekstrim juga sebenarnya, ini jalan licin. Ini dulu sebelum diaspal ini, kalau sudah musim hujan itu jarang yang melewati jalan ini, karena di sini tanah itu tanah merah ya, tanahnya jadi sangat licin. Tapi ini aspalnya tidak sampai ke puncak gunungnya atau di puncak bukit, hanya beberapa kilometer dari itu tadi, ada jembatan tadi setelah ketemu pengerja proyek. Tapi paling tidak dengan sudah diaspalnya tanjakan yang sangat kecil ini sudah sangat membantu ya kami yang melalui jalur ini.
Dan juga di atas adalah ini ada pengerjaan jalan seperti yang tadi di bawah yang ada pengerjaannya. Semoga saja cepat selesai ya, supaya nanti pada saat musim hujan itu tidak menjadi kendala atau tidak licin. Karena kalau hanya dikerjakan seperti yang di apa namanya tadi, yang di gongi, sebelum gongi itu ya pasti akan licin nanti kalau hujan. Nah, ini salah satu tanjakan yang hampir setiap tahun, bahkan dalam 1 tahun itu bisa 4 sampai 5 kali kendaraan kecelakaan di sini ya. Nah, ini posisinya ini sekarang ini. Tapi ini sepertinya sudah digali ya, direndahkan tanjakannya, diturunkan. Nah, ini ada bengkas kalian kiri kanan biar tidak terlalu nanjak. Ini hampir disiram sertun, kemungkinan nanti musim hujan tidak licin lagi ya, karena yang lalu itu aspal sebenarnya, cuman sudah terkelupas, sudah rusak sehingga dapat tanah di bawah. Semoga saja tahun ini sekalian untuk dibutas ya, biar jalurnya aman. Nah, setelah ini di tanjakan berikutnya nanti itu ada yang lebih parah ya kawan. Jadi kalau dari bawah ya seperti saya sekarang ini dari bawah, kalau pakai truk atau truk yang muatan berat pasti akan sulit kalau menanjak karena jalannya berlubang. Ini ada truk pengecek proyek ini. Ya kawan, simak saja ya, ini kondisi jalan di Padanjara seperti inilah. Ini jalannya sudah mulai rusak lagi ya. 2 tahun lalu ini sebenarnya belum seperti ini, tapi karena jalur Padanjara sekarang ini berbahaya nih, banyak kerikil kawan. Jadi kalau lewat sini harus hati-hati nih, terutama kalau menurun ya, posisi menurun. Jalannya berlubang penuh kerikil. Ya, kita lihat ini. Duh. Nah, semoga secepatnya jalan ini dapat diperbaiki supaya perjalanan kita ke depannya tidak terganggu lagi, atau bagi siapapun yang melewati di sini bisa jalan dengan baik, aman, tidak kecelakaan ya. Ini juga jalan tanah putih, jadi kalau hujan ini sudah pasti sulit di sini, baik itu menanjak ataupun menurun, ini pasti licin. Kalau dulu jalur Padanjara ini bukan jalur utama ya, hanya jalan pintas. Tapi beberapa tahun terakhir jalur Padanjara menjadi jalur utama ya untuk orang-orang Sumba Selatan, khususnya mulai dari Kecamatan Karera sampai dengan Pahar itu kebanyakan sudah melalui jalur ini. Kecuali pada saat musim hujan baru orang-orang itu yang ke kampung atau yang dari kampung ke Wengapu itu melewati jalur Kenanggar ya, Tanah Rara. Kalau sudah musim kemarau seperti ini semuanya lewat sini, ini menjadi jalur utama sekarang. Makanya jalannya juga cepat rusak ya, karena sering dilalui. Nah ini nih, seperti ini. Ini jalannya sangat berlubang, jadi kalau pakai truk ini sulit sekali.
jalan-jalan seperti ini juga yang bikin ban truk ya, paling umumnya itu cepat terkelupas karena kan bannya itu terputar, jadi bergesekan sama aspal atau kena batu, akhirnya bannya bisa robek. Kalau sudah robek akhirnya terkelupas ya kan. Ini kalau tidak segera diperbaiki jalannya pasti 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi ini akan rusak parah ini. Nah, kalau ini baru diaspal 3 tahun lalu, kalau terlalu 5 meter ini. Jadi sekarang kelihatannya lebih bagus ketimbang yang di bawah tadi. Dan memang ini barusan diaspal 3 tahun yang lalu. Ini pemukiman warga Padanjara ini, sekitar sini. Rumah mereka masih agak jauh dari jalan raya sehingga tidak kelihatan. Jadi di pinggir jalan tadi itu hanya tempat jualan seperti kios-kios seperti itu. Ini mereka tuh di samping kanan ini rumah paling banyak, sebelah kanan saya agak jauh dari jalan, tidak terlihat. Kalau yang di depan yang bisa dilihat langsung. Jadi rumah di sini tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa buah rumah, kemungkinan 1 RT mungkin di sini atau 1 dusun. Ini sudah mulai dingin kawan. Di sini memang iklimnya dingin. Jadi kalau kita lewatnya pas malam itu rasa dinginnya itu luar biasa ya. Jadi harus pakai jaket lah kalau dengan motor seperti saya. Terkadang juga itu ada turun embun di sini atau apa namanya itu. Jadi banyak dipenuhi embun jalurnya, jadi memang sangat sulit untuk pandangan. Kalau sudah jam-jam 9, jam 10 malam itu sudah penuh dengan embun di perjalanan. Nah, ini mata air Padanjara yang barusan. Sebenarnya ini tempat istirahat, tapi sekarang karena saya lagi buru untuk cepat sampai ke Wengapu, jadi saya tidak sempat istirahat.